Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Evan, sehat Evan? Sehat. Sehat ya? Tiara? Alhamdulillah sehat. Gimana ini juga semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Pak Guru lihat di kelasnya sudah bersih apa belum? Belum. Ada sampah di bawah? Ada. Coba dipungut dulu. Kalau ada dipungut. Oke. Taruh di sini dulu. Taruh depan. Nah. Taruh depan. Oke. Biar kita belajarnya nyaman. Kalau kelas sudah bersih. Jangan seperti kandang. Tidak enak. Oke, silakan Billy dan yang lain kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Tiara, pimpin temannya untuk berdoa. Silakan ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tiara. Sekarang Pak Guru cek kehadirannya. Kayaknya ini banyak yang gak hadir ya. Tiara, seperti biasa, saya tahu Pak Guru ya, siapa saja yang tidak masuk. Agung, Ya, Agung, terangannya apa Agung? apa? Izin. Oh izin ya? Ya. Izin. Apa lagi? Dia sakit. Audia sakit. Beli. Beni? Beni? Ini Oh, Beli. Beni ya? Beni. Beli. Terangan? Apa? Apa? Gigo. Igo? Apa? Apa? Terus? Martin. Patin Sakit. sakit. Sama SD apa? Siapa? Oke. Tidak apa-apa walaupun seperti sebelumnya kurang lengkap, tapi walaupun kondisi siang hari ya agak cuacanya lumayan panas ya, tetap semangat untuk belajar ya. Ya. Oke. Memang Revan ini suaranya kecil-kecil, orang tapi suaranya menggelegar. Oke, pas sebelum kita masuk ke materi yang terbaru, kemarin hari apa ya? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Pak Guru sudah kasih materi, tapi ada yang masih ingat nggak? Hadir. Oke, Heru. Ya, tentang apa itu? Materi kemarin. Ekonomi kreatif. Pentingnya ekonomi kreatif, jenis-jenis ekonomi Stop. kreatif, Oke, apa lagi? dan manfaat ekonomi kreatif. Coba diulang yang pertama. Pentingnya ekonomi kreatif. Yang kedua jenis-jenis ekonomi kreatif, dan yang ketiga manfaat ekonomi kreatif. Oke. Yang disebutkan sama Eri itu benar. Yang pertama, pentingnya ekonomi kreatif, jenis-jenis ekonomi kreatif, dan manfaat ekonomi kreatif. Sekarang Pak Guru tanya, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis ekonomi kreatif angkat tangan? Tiara. Kerajinan, Kerajinan, ada fashion, ada desain, desain, arsitektur, arsitektur. Nah, kamu tanya lagi. Misalkan kerajinan, salah satu contohnya? kerajinan dari bahan plastik, misalnya botol, Botol, bisa menjadi bunga, bisa menjadi vas bunga. ya, Oke. bunga, juga bambu, bisa Bambu. menjadi tas. Oke. Selain itu tadi ada namanya fashion. Nah, pasti kalian sudah paham, sudah familiar mendengar kata-kata fashion. Siapa yang bisa menunjukkan salah satu contoh ekonomi kreatif di bidang fashion? Fashion. Fashion bisa anda begini ya? Nah, fashion. Contohnya apa? Baju, benar, tapi lebih ke ya, baju kain benar, tapi lebih ke Gaya. lebih ke coba silakan. Lebih ke Cil. ayo, aku kasih kesempatan Lebih lagi. kecil.
Ini fashion nggak Pak Guru? Ya, Pakai apa ini? Dengan panjang kan? Fashion dengan panjang kan? Ada yang pendek. Lebih ke desainnya, modelnya, gitu. Banyak, bukan hanya pakaian saja, celana dan sebagainya. Fashion, desainnya. Desainnya pakai baju putih, lengan. Ya, pakai lengan pendek nanti ini kena matahari, ya itu kayangan kan panas gitu kan. Lengan ya paling perempuan yang diwajibkan pakai lengan. Oke. Pertemuan minggu lalu sudah membahas tentang pentingnya, jenis-jenisnya, dan manfaatnya. Nah, satu lagi, manfaat ekonomi kreatif. Membuka lapangan kerjaan. Lihat sini, yang kedua, apa lagi? Mengurangi angka kemiskinan. Ini manfaatnya, membuka lapangan kerjaan dan mengurangi angka kemiskinan. Aku rasa kalian sudah paham materi yang minggu lalu. Sekarang kita akan mempelajari tentang hambatan ekonomi kreatif dan upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Hambatan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Oke. Adapun tujuan pembelajaran, nah, kalian bisa lihat di depan ya, tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah yang pertama, menganalisis hambatan ekonomi kreatif dengan benar. Nah, yang kedua adalah menganalisis upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif dengan benar. Yang ketiga adalah menyajikan hasil diskusi. Nanti ya, menyajikan hasil diskusi tentang hambatan dan upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, tiga tujuan pembelajaran ini yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran nanti. Oke, seperti biasa modelnya adalah yang bosan-bosan ya. Seperti biasa modelnya adalah PBL, problem based learning. Problem based learning, pembelajaran berbasis masalah dengan cara berdiskusi. Nah, berbasis masalah itu gini. Pak Guru kasih masalah seperti biasa. Masalah itu kalian pecahkan secara diskusi dengan apa? Dengan anggota kelompok masing-masing. Penilaiannya nanti, nah, kalian diskusi, cari jawaban yang benar, ketepatan waktunya, penggunaan waktunya, kerjasamanya, kritisnya, tanggung jawabnya, jujurnya juga. Jadi kerjakan, jujur ya, jangan mencontek punya kelompok yang lain. Di sini paham ya? Paham. Gimana paham? Paham. Oke, paham. Oke, kita lanjut. Buat Guru geser sedikit ya. Geser, lumayan hot. Oke, secara garis besarnya materinya ini adalah cuma dua saja, hambatan ekonomi kreatif dan upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Dua saja secara garis besar materinya. Seperti biasa, Pak Guru kasih gambar. Kalian amati dulu. Gambarnya gimana? Jelas? Jelas. Oke. Kalian amati. Sudah bisa dilihat ya? Ya. Ada yang minus? Jelas ya? Oke, yang pakai jam tangan sebelah bawah. Nah, ini ya gambar apa kira-kira? Kita tanya dulu. Orang membuat kerajinan dari bahan bambu. Orang membuat kerajinan dari bahan bambu. Nah, sekali. Nama barangnya apa? Bahasa Indonesianya. Kalau bahasa daerahnya kero. Apa namanya ini? Keranjang. Kurungan kan bahasa daerah, bahasa Sasaknya, bahasa Lomboknya. Keranjang. Ini banyak fungsinya, tapi ini bahan dasarnya dari bahan bakunya dari Bambu. bambu. Ya benar. Semua sepakat dah? Ya. Yang dibilang sama temennya benar. Yang kedua adalah lihat. Siapa yang bisa? Gambar kedua. Novia? Novita? Revi. Nah, Revi ya. Yang ini Revi. Seperti dia. Kira-kira ada orang. Nah, memamerkan produk. Kira apa? Memamerkan produk. Bisa jadi emang dia pegang produk. Yang lain gimana? Ini kan apa ini?
Nah, apa? Ayo. Memegang minyak bimoli. Memegang minyak bimoli, mana minyaknya? Oh, ini ya? Ada tulisan bimoli? Oh begitu, Beli. Nah ini gambar ada sebuah pertemuan antara pemimpin, pengusaha, pebisnis. Bagaimana cara meningkatkan ekonomi kreatif? Ada pertemuan gitu. Ini kan pertemuan banyak orang kan? Ya. Pertemuan ada produk, dia bahas bagaimana cara meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, jadi gambar ini menerangkan atau menjelaskan tentang hambatan dan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Kalau kita lihat gambar ini hambatannya, kalau lihat ibu ini kayaknya lesu ya. Ya. Hambatannya kira-kira apa? Hambatannya? Panas. Kayaknya dari sisi apa hambatannya? Kalau kita lihat, kalau bahan baku ada, sumber daya manusianya ini ada. Kira-kira biasanya kalau pengrajin kecil itu hambatannya adalah uang atau tempatnya ada itu. Uang atau modal. Setiap kita memulai sesuatu bisnis apa sebagai pedagang atau penjual, paling pertama adalah modal. Modal itu sangat penting. Kalau ada modal gimana untuk beli bahan baku? Kalau mengerjakan bisa, cuman sekarang gimana untuk membeli bahan baku? Sekarang kan jarang ada yang gratis. Tidak punya bambu kan beli kita. Ya. Kalau punya pribadi kan gampang gratis. Tapi kalau tidak ada bahan baku, berarti kita butuh membeli dengan apa? Modal atau uang. Oke, gambar sudah kalian amati. Nanti Pak Guru akan kasih masalah apa saja hambatan ekonomi kreatif dan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi Kreatif. Sampai sini paham? Paham. Oke, Revan. Revan, ada pertanyaan terkait gambar yang dia mati, yang lain juga bagaimana? Ada pertanyaan? Terkait gambar. Saya. Beni? Beni. Beni apa Beni? Beni. Beni, Beni. Apa pertanyaannya? Kenapa dia pakai anak? Apa namanya? Oh ini. Ya. Ini siapa ini? Tahu. Menteri Pak Anu. Sandiaga Uno. Nah, kenapa dia pakai ini? Beni, memang pertanyaannya memang aneh-aneh. Kenapa dia pakai topi? Ini kan memang mungkin stylenya Pak Sandiaga, fashionnya dia gitu. Pakai kain, pakai kayak topi khas daerah mana begini nih ya? Ini topi khas daerah, suatu daerah. Itu beda, lebih ke fashion, tergantung orangnya gitu. Kita nggak boleh maksakan orang berpenampilan seperti apa yang batin terlihat sopan. Kalau pakai baju renang kan nggak boleh mana-mana ya. Tidak ada pertanyaan? Aman. Aman? Aman. Sekarang Pak Guru bagi kelompok. Nah, Pak Guru bagi kelompok. Nanti kalian berdiskusi ya. Dikasih masalah. Kelompoknya 1, 2, 3. Udah pas kan ya? Ya. Udah pas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok Ya. 3. Kelompok sudah jadi. Sekarang kalian akan berdiskusi. Guru minta perwakilan kelompok untuk maju ambil LKPD dan bahan ajar. Sini, perwakilan saja satu. LKPD-nya. Tambah satu lagi ya. Pas. Ya. Sudah dapat semua? Pak Guru ingatkan kembali, mungkin ini sudah sering kalian kerjakan. Untuk
LKPD, lihat LKPD ya. Perhatikan kelompok 1, 2 dan kelompok 3. LKPD seperti biasa identitas, nama kelompok dan nama anggota kelompok. Petunjuknya sudah ada di sini. Tinggal kalian baca ya. Jelas sekali petunjuknya di sini. Waktunya untuk mengerjakan aku kasih 20 menit. Jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin waktu yang Pak Guru berikan, kerjasamanya juga, cari jawaban. Satu lagi yang ingin apa namanya? Oke, yang mau pakai wifi, lihat bahan buku pakai sudah ada, bahan aja Pak Guru berikan. Sekarang yang mau pakai wifi, gak ada kesulitan nanti ya. Wifi-nya, wifi namanya nih, kalian tinggal passwordnya 14781991. Juga kalian login aja nanti ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan dari sekarang, waktunya 20 menit. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan ke Pak Guru. Jangan normal ya.
Nomor 3, ada kesulitan? Aman ya? Nomor 2, ada kesulitan? Saya rasa kalau sama Repan itu tidak ada masalah. Ya. Nomor 1 Tiara gimana? Aman? Aman ya. Oke. Lagi partnernya Denny kan? Denny. Kembali lagi tapi ya. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the seventh lesson. Menit lagi ya. Lama 10 menit itu. Santai. Rasa terburu-buru cari jawaban yang tepat. Sesuaikan dengan kebutuhannya ya.
persen sudah? 99%. 99%. Good. Good. Menit lagi waktu kalian. Mantapkan sebaik mungkin. Kelompok 3 bagaimana? Hampir selesai? Siapkan nanti ya, moderator siapa, narasumber siapa ya. Seperti kemarin presentasinya. Presentasinya Pak Guru acak. Nah, misalkan kelompok 3 atau kelompok 2 atau kelompok 1 yang duluan presentasi. Tapi kali ini yang
pertama presentasi Pak Guru kasih kesempatan buat kelompok 3. Kasih semangat buat kelompok 3 untuk presentasi yang pertama. Oke, silakan, siapkan. Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibaca oleh Farel Ardianto. Silakan Dr. Syah. Silakan Farel, dibacakan. Berdasarkan wacana di atas, analisis hambatan atau kendala ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19. B. Tuliskan hasil analisis kalian pada tabel di bawah ini. Pertanyaan silakan. Nomor 1. Hambatan atau kendala. 1. Ketersediaan bahan baku. Faktor dari penyediaan bahan baku yang terbilang sulit untuk didapatkan oleh para pelaku ekonomi kreatif ini menjadikan kendala yang harus siap dihadapi ketika ingin usaha yang dijalankan ini berkembang. Penyediaan bahan baku ini memang kerap menjadi kendala dari perizinan pemerintah daerah yang sering berubah-ubah sehingga sangat sulit untuk mendapatkan kepastian bagi pelaku ekonomi kreatif. 2. Teknologi yang kurang canggih. Hambatan ekonomi kreatif yang biasanya dirasakan oleh para pelaku ekonomi salah satunya adalah teknologi yang memang menjadi faktor kendala bagi pelaku usaha berskala kecil. Seperti saat ini ketika Indonesia terdampak pandemi COVID-19 membuat pemasaran secara konvensional sangat dibatasi sehingga dibutuhkan jembatan pemasaran yang lebih bagus lagi yaitu menggunakan sistem digital seperti halnya marketplace. Ya, terus sebaliknya. 3. Masalah permodalan. Hambatan ekonomi kreatif yang selalu disarankan oleh para pelaku ekonomi tentunya dari segi masalah permodalan. Saingan antara pelaku ekonomi kreatif, terutama mereka yang baru merintis usahanya ataupun pelaku ekonomi kreatif yang berskala kecil berada di kawasan pelosok tentunya sangat sulit untuk memperoleh akses permodalan sehingga usaha yang dijalankan sangat sulit berkembang untuk menjadi yang efektif dan efisien. 4. Ruang publik. 4. Nah, kamu sekarang. Giliran. Ruang publik juga menjadi hambatan ekonomi kreatif di Indonesia karena pelaku ekonomi kreatif akan membutuhkan ruang publik yang digunakan dalam mempromosikan ataupun memandang hasil karya dengan tanpa modal yang besar karena biasanya bisa ditawarkan dengan gratis. Adanya permasalahan terhadap bahan baku, permodalan, teknologi hingga ketersediaan ruang publik ini yang memang harus dipecahkan oleh pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif. 2. Analisis upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif dengan mengisi tabel bawah ini. 1. Memberikan intensif dalam kemudahan akses. Pemerintah terus berupaya menyusun program-program komprehensif yang dapat membawa ekonomi kreatif lebih maju dan berkembang. Roadmap ini berisi semua bagian mulai dari sumber daya manusia, pasar, modal, kualitas, serta desain dengan tujuan yang lebih jelas dan terarah untuk membangun ekonomi kreatif. 2. Membuat roadmap industri yang jelas. Pemerintah terus berupaya menyusun program-program komprehensif yang dapat membawa ekonomi kreatif lebih maju dan berkembang. Roadmap ini berisi semua bagian mulai dari sumber daya manusia, pasar, modal, kualitas, serta desain dengan tujuan yang lebih jelas dan terarah untuk membangun ekonomi kreatif. 3. Mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Pengenalan apa itu kreatif melalui event dan workshop di berbagai daerah memiliki tujuan agar bisa memberi pemahaman dan esensi mengenai ekonomi kreatif. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengembangkan serta mempergunakan ide mereka secara benar dan terencana.
memberikan perlindungan hukum untuk produk ekonomi kreatif. Yang keempat Pak di belakang, yang baca. Sektor ekonomi ini sangatlah rawan pembajakan karena produknya dihasilkan dari ide dan inovasi yang bersumber dari pengetahuan manusia. Dengan perlindungan hukum, maka pengelolaan industri ini dapat berjalan lebih terstruktur dan persaingan bisnis lebih sehat. Nomor 5 siapa? Kamu? Belum pernah baca? Nomor 5. Menyiapkan investor untuk Nomor 5 yang itu baca. menyiapkan Suaranya dibesarkan. investor untuk pembangunan dalam semua bidang usaha. Investor merupakan bagian yang terpenting dan jelas sangat diperlukan. Oleh karena itu, untuk menarik investor, pemerintah dapat melakukan promosi ke negara-negara lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yang mau menanggapi, memberikan pertanyaan, saran, kritik dan lain-lain, silakan angkat tangan. Eru ya, Eru. Pertanyaan berdasarkan hambatan ekonomi kreatif yang ketiga. Pertanyaannya, bagaimana cara kamu mengatasi masalah permodalan? Pertanyaan yang bagus. Ditulis bagaimana cara mengatasi masalah permodalan atau modal. Permodalan di ekonomi kreatif kan? Ya, Gimana itu? Bukan modal. Gimana caranya mengatasi permodalan? Weh, silakan kelompok 3. Eru dengarkan Eru. terima Coba. kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eru Risma. Bagaimana cara mengatasi masalah permodalan dalam ekonomi kreatif? Yaitu ada 3 solusi tepat mengatasi keterbatasan modal usaha. Yang satu, ajukan proposal usaha dan mencari investor. 2, pinjam pada bank bisa dilakukan untuk menutupi keterbatasan modal usaha. Dan ketiga, menggunakan sistem pre-order untuk mengatasi keterbatasan modal usaha. Nah, investor, pinjam di bank juga itu mengatasi modal yang kurang atau bahkan tidak ada. Oke, next. Tadi Tiara pertanyaan kedua. Pertanyaan dari saya mengenai upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Jadi, seperti apakah pelatihan ekonomi kreatif yang diberikan dan juga apa tujuan dari pelatihan ekonomi kreatif ini? Dua ya, seperti apa contoh pelatihan dan apa tujuan dari pelatihan tersebut? Pelatihan ekonomi kreatif itu. Yang pertama, bentuknya seperti apa sih pelatihan itu ya? Kemudian apa tujuan diadakan pelatihan tersebut? Nah. Ayo. Wifi sudah nyambung? Ulangi pertanyaannya. Seperti apa bentuk pelatihan untuk ekonomi kreatif dan apa tujuannya pelatihan tersebut? Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ya. contoh pelatihan ekonomi
menciptakan suatu konstruksi bangunan yang fungsional, kokoh, dan estetis. Secara umum, fungsi arsitektur adalah sebagai tata bina yang turut menyeimbangkan lingkungan di sekitarnya. Bagaimana, Tiara? Ya, aman. Kelompok 3 memberikan contohnya salah satu pelatihan kan banyak. Ya ini arsitektur bangunan, di mana tata ruangnya dan sebagainya ya. Ya. Kan? Tujuan Tujuannya apa? Diadakan pelatihan tersebut. adalah sebagai Jawab saja, jawab. tujuan untuk menciptakan suatu konstruksi bangunan yang fungsional, kokoh, dan estetis. Ya. Nama arsitektur kan fungsi bangunan, kokoh, dan estetik. Bangunan yang indah, estetis, indahnya ada gitu. Dari pelatihan arsitektur. Tergantung dari jenis pelatihannya. Beda-beda pelatihan, beda-beda tujuan. Ya. Oke, ada lagi? Ada. Repan. Repan. Pertanyaan saya berdasarkan hambatan ekonomi kreatif yang ketiga. Apa itu ruang publik? Oh, simpel pertanyaannya. Apa itu ruang publik? Nah. Pertanyaan yang bagus juga nih. Ruang publik. Ya. Bosan saya. Ingatkan ya. Ya, ingatkan. Cari jawabannya juga banyak temennya. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ridwan. Ruang publik adalah area ataupun tempat di mana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama dan berbagai cerita mengenai permasalahan baik pribadi maupun kelompok. Area ini dapat berupa ruang Repan, stop. Repan, ingatkan Repan. Ingatkan ya. Lagi. Pelan-pelan. Ruang publik itu apa? Repan, ingatkan Repan. Ruang publik adalah area ataupun tempat di mana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama dan berbagai cerita mengenai permasalahan baik pribadi maupun kelompok. Aman. Diterima. Bisa. Bisa. Oke, ruang publik, ruang. Ini namanya ruang nih. Berarti tempat. Itu namanya ruang publik pun nih. Publikasi banyak orang. Oke, saya rasa 3 pertanyaan cukup. Kasih aplaus buat kelompok 3. Oke, next. Presentasi selanjutnya kelompok 1. Yang semangat buat kelompok 1. Oke, dengarkan ya, dengarkan. Presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Sylvie Kajar. Hasil diskusi kami terkait menganalisis hambatan atau kendala ekonomi kreatif. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Faktor dari penyediaan bahan baku yang terbilang masih sulit untuk didapatkan oleh para pelaku ekonomi kreatif ini menjadikan kendala yang harus siap dihadapi ketika ingin usaha yang dijalankan ini berkembang. 2. Hambatan ekonomi kreatif yang biasanya dirasakan oleh para pelaku ekonomi. Salah satunya adalah teknologi yang memang menjadi faktor kendala bagi pelaku usaha berskala kecil seperti saat ini ketika Indonesia terdampak pandemi COVID-19 membuat pemasaran secara konvensional sangat dibatasi sehingga dibutuhkan jembatan pemasaran yang lebih bagus lagi, yaitu menggunakan sistem digital seperti halnya marketplace. 3. Hambatan ekonomi kreatif yang selalu dirasakan oleh para pelaku ekonomi tentunya dari segi masalah permodalan. Persaingan antara pelaku ekonomi kreatif terutama mereka yang baru merintis usaha ataupun pelaku ekonomi kreatif yang berskala
hambatan ekonomi kreatif di Indonesia, karena pelaku ekonomi kreatif akan membutuhkan ruang publik yang digunakan dalam mempromosikan ataupun memajang hasil karya dengan tanpa modal yang besar, karena biasanya bisa ditawarkan dengan gratis. Adanya permasalahan terhadap bahan baku, modelan, teknologi hingga ketersediaan ruang publik ini yang memang harus dipercepat oleh pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya kami menganalisis upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama, memberikan insentif dalam kemudahan akses. Pemberian kemudahan akses yang dimaksud adalah ditunjukkan untuk aktivitas promosi dana pengembangan, informasi tren terbaru, sarana prasarana dan pembangunan. Jika secara serius dijalankan, pelaku ekonomi kreatif dapat dengan mudah mengembangkan usahanya dan bisa melakukan pengembangan berdasarkan konsep dan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kedua, membuat roadmap industri yang jelas. Pemerintah terus berupaya menyusun program-program komprehensif yang dapat membawa ekonomi kreatif lebih maju dan berkembang. Roadmap ini berisi semua bagian mulai dari sumber daya manusia, pasar, modal, kualitas, serta desain dengan tujuan yang lebih jelas dan terarah untuk membangun ekonomi kreatif. Ketiga, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Pengenalan apa itu kreatif melalui event dan workshop di berbagai daerah memiliki tujuan agar bisa memberi pemahaman dan esensi mengenai ekonomi kreatif. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengembangkan serta mempergunakan ide mereka secara benar dan terencana. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum untuk produk ekonomi kreatif. Sektor ekonomi ini sangatlah rawan pembajakan karena produknya dihasilkan dari ide dan inovasi yang bersumber dari pengetahuan manusia. Dengan perlindungan hukum, maka pengelolaan industri ini dapat berjalan lebih terstruktur dan persaingan bisnis lebih sehat. Yang kelima, menyiapkan investor untuk pengembangan. Dalam semua bidang usaha, investor merupakan bagian yang terpenting dan jelas sangat diperlukan. Oleh karena itu, untuk menarik investor, pemerintah dapat melakukan promosi ke negara-negara lain. Mungkin hanya itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagi kelompok yang lain ingin menanggapi, silakan. Revi, silakan. Suara yang besar ya. Baik, saya akan bertanya mengenai hambatan ekonomi kreatif, yaitu bagaimana cara menanggulangi ketersediaan bahan baku. Pertanyaan yang Hambatan bagus. ekonomi kreatif. Bagaimana cara menanggulangi ketersediaan bahan baku? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2 atas nama Nadia. Ketersediaan bahan baku. Dari sini kami menjelaskan tadi bahwa dari bahan yang terbilang masih sulit didapatkan oleh para pelaku ekonomi kreatif ini. Jadi sekarang ini banyak, misalnya ketika kita dari pelosok mungkin akan lebih sulit mendapatkan bahan baku untuk membuat satu produk, sehingga cara yang harus dilakukan yaitu tentu saja kita meminta bantuan dari daerah-daerah lain untuk mendapatkan bahan baku untuk kita dari pelosok yang mungkin memang sulit mendapatkan bahan baku yang didapatkan. Mungkin itu Mana Revi meminta bantuan dari daerah lain. Nah, cara misalkan kita yang di pelosok sulit sekali, misalkan dengan cara meminta bantuan dari daerah lain untuk masuk bahan baku tersebut. Bagaimana, Revi? Kalau ada sanggahan, jelas. Oke, pertanyaan next. Eru, yang lain bagaimana nih? Revi, Eru. Oke, nanti ya ketiga ya. Oke, yang kedua Eru, silakan. dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif yang kedua. Pertanyaannya, program
membawa ekonomi kreatif lebih maju dan berkembang? Program apa gitu untuk membangun ekonomi kreatif ya? Apa program-program? Workshop. Benny bantu dong, Ben. Atau bisa diulangi pertanyaannya itu supaya lebih jelas buat kelompok satu. Program-program komprehensif apa yang dapat membawa ekonomi kreatif lebih maju dan berkembang? Program apa? Maju. Komprehensif yang dapat membawa ekonomi kreatif lebih maju dan berkembang. Salah satunya adalah pendidikan. Jadi di sana kita bisa mengajarkan kepada orang-orang di luar sana atau para masyarakat untuk belajar tentang ekonomi kreatif. Jadi mungkin Ya, maksudnya mungkin mengadakan latihan pertemuan sosialisasi membahas bagaimana pentingnya ekonomi kreatif. Mungkin itu maksudnya ya? Gimana itu? Bisa ya? Ya, yang terakhir dari kelompok 3. Siapa namanya? Aulia. Aulia. Silakan Aulia. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya mengenai upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif nomor 3. Apa yang dimaksud dengan workshop? Oh, workshop. What is workshop? Gampang. Workshop. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 3. Atas nama Aulia Nanda, kami akan menjawab. Workshop adalah diskusi atau kerja praktek mengenai subjek tertentu. Dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka. Sementara itu, pengertian kedua workshop merujuk pada sebuah tempat atau bangunan yang berisi perkakas alat atau mesin. Baik, jelas. Gini, workshop itu kan sebuah pertemuan yang mengadakan diskusi membahas tentang apa? Bebas. Kalau membahas tentang ekonomi kreatif, boleh. Itu namanya workshop, mengadakan pertemuan diskusi. Workshop. Makanya di dalam untuk sebuah kemajuan ekonomi kreatif perlu ada yang namanya workshop atau pelatihan membahas sesuatu. Oke, saya rasa sudah jelas ya Aulia ya? Oke. Semua pertanyaan bisa dijawab sama kelompok 1. Kasih applause dulu buat kelompok 1. Kelompok 1 sudah bagus, kelompok 3 juga bagus. Nah, yang terakhir sekarang Bintangi. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Semangat dulu buat kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekonomi kreatif. Yang pertama, kami menganalisis hambatan ekonomi kreatif. Pertama, ketersediaan bahan baku. Faktor dari penyediaan bahan baku yang terbilang masih sulit untuk didapatkan oleh para pelaku ekonomi kreatif ini menjadikan kendala yang harus siap dihadapi ketika ingin usaha yang dijalankan ini berkembang. Penyediaan dari bahan baku ini memang kerap menjadi kendala dari
seperti halnya marketplace. Yang ketiga, masalah permodalan. Hambatan ekonomi kreatif yang selalu dirasakan oleh para pelaku ekonomi tentunya dari segi masalah permodalan. Persaingan antara pelaku ekonomi kreatif, terutama mereka yang baru merintis usahanya ataupun pelaku ekonomi kreatif yang berskala kecil berada di kawasan pelosok, tentunya sangat sulit untuk memperoleh akses permodalan sehingga usaha yang dijalankan sangat sulit berkembang untuk menjadi yang efektif dan efisien. Yang keempat, ruang publik. Ruang publik juga menjadi hambatan ekonomi kreatif di Indonesia karena pelaku ekonomi kreatif akan membutuhkan ruang publik yang digunakan dalam mempromosikan ataupun memajang hasil karya dengan tanpa modal yang besar karena biasanya tidak ditawarkan dengan gratis. Yang kedua, kami menganalisis upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama, memberikan intensif dalam kemudahan akses. Pemberian kemudahan akses yang dimaksud adalah yang digunakan untuk aktivitas promosi dalam pengembangan informasi dan terbaru, sarana prasarana, dan penggunaan. Jika secara serius dijalankan, pelaku ekonomi kreatif dapat dengan mudah mengembangkan usahanya dan bisa melakukan pengembangan berdasarkan konsep dan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, membuat roadmap industri yang jelas. Pemerintah berupaya menyusun program komersil yang dapat membawa ekonomi kreatif lebih maju dan berkembang. Roadmap ini berisi semua bagian mulai dari sumber daya manusia, pasar, modal, kualitas, serta desain dengan tujuan yang lebih jelas dan terarah untuk membangun ekonomi kreatif. Yang ketiga, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Pengenalan apa itu kreatif melalui event dan workshop di berbagai daerah memiliki tujuan agar bisa memberi pemahaman dan esensi mengenai ekonomi kreatif, sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengembangkan serta menggunakan ide mereka secara benar dan berencana. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum untuk produk ekonomi kreatif. Sektor ekonomi ini sangatlah rawan pembajakan karena produknya dihasilkan dari ide dan inovasi yang bersumber dari pengetahuan manusia. Dengan perlindungan hukum, maka pengelolaan industri ini dapat berjalan lebih terstruktur dan persaingan bisnis lebih sehat. Yang terakhir, menyiapkan investor untuk pengembangan. Dalam semua bidang usaha, investor merupakan bagian yang terpenting dan jelas sangat diperlukan. Oleh karena itu, untuk menarik investor, pemerintah dapat melakukan promosi ke negara-negara lain. Terima kasih, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Kasih lewat. Sebentar ya. Simpan pertanyaan dulu. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok lain yang ingin menanggapi silakan. Baik, Tiara silakan. Saya ingin bertanya terkait upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Nomor 2, membuat roadmap industri. Bisa dijelaskan roadmap industri ini, lalu apa fungsi dari roadmap industri ini, dan penting atau tidakkah roadmap industri ini bagi suatu perusahaan? Apa dulu? Fungsinya ya? Fungsinya ya? Dan? Fungsi dari roadmap industri ini, dan penting Oh, atau ya. tidakkah roadmap industri ini bagi suatu perusahaan? Ya, sekaligus nih. Kalau ada
kreatif. Yang nomor 1, memberikan insentif dalam pemudaan akses. Yang pertama, apa yang dimaksud insentif? Lalu, seberapa pentingnya insentif dalam memacu pertumbuhan ekonomi kreatif? Dan juga berupa apa saja insentif yang diberikan? Nah, 3, 1, 2, 3. Apa itu insentif? Penting enggak? Seperti apa yang diberikan insentif itu? Keren. 1. Antum, sabar ya. Orang sabar ke saya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Pada dasarnya, insentif adalah bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya karena sudah mencapai target tertentu atau melakukan dedikasi yang tertinggi. Pemberian insentif ini di luar dari gaji pokok yang memang sudah menjadi hak yang harus diperoleh karyawan. Mungkin hanya ini. Bagaimana? Isbat? Insentif itu bonus di luar pekerjaan karena sudah mencapai target. Nah, misalkan kamu sekarang targetmu sekian, pas sudah memenuhi dikasih bonus sama perusahaan. Berupa apa? Tentu banyak, bisa uang, bisa rumah, bisa tanah, bisa emas dan sebagainya. Jadi bonus contohnya itu penting. Atau lagi penting kan? Penting. Apa alasannya? Insentif itu penting untuk memacu kita untuk lebih giat bekerja. Kita dikasih bonus sama bos perusahaan, lebih kita semangat dalam bekerja. Paham ya, Yusuf? Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Oh, ada. Nama? Bagas. Bagas Putra. Oke, Bagas. Saya ingin bertanya terkait upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif dan nomor 4. Memberikan perlindungan hukum untuk produk ekonomi kreatif. Pertanyaan saya, perlindungan hukum apakah yang diberikan? Oh, bentuk perlindungan hukum seperti apa? Pertanyaan yang bagus nih. Yang nomor 4, di poin nomor 4. Bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diberikan? Ya. Perlindungan hukum dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif yaitu meningkatkan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Yang kedua, mengadakan Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Yang ketiga, mengadakan Festival Ekonomi Kreatif. Dan yang terakhir, membuat wahana kreatif. Mungkin hanya itu saja. Gimana, Bagas? Ya. Bisa dipahami ya? Sudah jelas. Jawaban dari Heru Risma. Oke, Guru rasa 3 pertanyaan sudah cukup ya? Atau yang mau memberikan saran? Ada? Ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kelompok tadi yang pertama kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, semua presentasi juga sudah bagus semua. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan terkait semua proses diskusi ini? Yang mau menyimpulkan? Katakan. Oke, Tiara silakan. Simpulkan Tiara dari semuanya. Jadi dalam diskusi ini manfaatnya untuk kita dulu, kita bisa nanti kerjasama dengan teman-teman dan juga kita jadi menambah ilmu pengetahuan dari pembelajaran yang minggu lalu sampai saat ini, dan juga dalam pelajaran hari ini jadi kita bisa tahu hambatan ekonomi kreatif dan juga upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan selain Tiara? Oke, terima kasih Tiara sudah menyimpulkan terkait semua proses diskusi hari ini. Baik, untuk sekarang Pak Guru, apa saja
dua masalah, hambatan sama upaya pemerintah. Nah, sekarang kasih penguatan. Yang pertama, hambatan ekonomi kreatif. Nah, yang pertama adalah ketersediaan bahan baku. Tadi ada pertanyaan, bagaimana cara menanggulanginya kan? Biasanya nih, bahan baku memang banyak di tempat kita. Cuma sekarang ada saja program-program pemerintah yang melarang masyarakat untuk mungkin mencari bahan baku di suatu daerah, misalkan kayak kayu misalkan. Kalau ditebang terus sama masyarakat, takutnya nanti ekosistem rusak. Makanya pemerintah mengeluarkan undang. Nah, tadi pertanyaan, gimana caranya? Kita minta bantuan daerah lain untuk menyiapkan bahan baku tersebut. Intinya ada di kebijakan pemerintah, ketersediaan bahan baku tersebut. Jangan sampai kita mengimpor dari luar negeri, sedangkan di dalam negeri sudah ada. Makanya perlu kebijakan pemerintah untuk mengatur semua tentang bagaimana menyediakan bahan baku bagi masyarakat. Itu maksudnya. Ini penting. Hambatan ini kalau tidak ada bahan baku, sulit untuk membuat ekonomi kreatif. Yang kedua, teknologi yang kurang canggih. Makanya dari teknologi bagaimana cara kita supaya lebih maju dalam ekonomi kreatif. Misalkan tahu kita cara bagaimana cara memasarkan. Kalau tidak tahu cara memasarkan, buat sekarang hapus. Ditahu sama orang sulit. Makanya perlu belajar teknologi, aplikasi Facebook, Twitter, internet untuk memasarkannya. Cuma bagus tapi orang tidak tahu. Makanya perlu belajar teknologi yang canggih. Apalagi zaman sekarang harus pintar-pintar bersaing. Yang ketiga adalah masalah permodalan. Tadi sudah disingkat. Masalah modal. Tidak ada modal, tidak bisa lanjut. Modal. Apapun usaha perlu modal. Ruang publik, ada pesan tadi Pak Evan, ruang publik, tempat memasarkannya, ruang, tempat, namanya ruang publik. Hak cipta, perlu juga hak cipta dari produk yang kita hasilkan. Takutnya nanti pembajakan oleh orang atau institusi perusahaan. Misalkan kita buat suatu barang ya, tidak ada hak ciptanya. Kita itu kayak tidak boleh dibajak gitu. Kalau dibajak berarti kena pidana. Misalkan ya, kita buat barang, misalkan saya buat ini, saya buat banyak. Terus ada yang menirunya sekarang, dan dia lebih laris. Nah, perlu namanya hak cipta ini, undang-undangnya, supaya tidak ditiru. Nanti ditiru sama perusahaan yang mengeluarkan produk ini. Takutnya nanti banyak yang membajaknya. Makanya perlu hak cipta, sama juga dengan lagu, punya hak cipta, boleh dilindungi oleh undang-undang. Hambatan yang terakhir adalah kualitas SDM yang rendah. Makanya perlu tingkatkan kualitas individu masyarakat itu supaya bisa ide-ide, kreativitas dan sebagainya. Kalau sumber daya manusianya rendah, berarti produknya itu saja tidak ada update-nya, tidak ada desain-desain yang terbaru. Makanya kita perbaiki ide-ide kreativitas kita. Kalau itu saja, gimana produk kalian bisa laku? Apalagi saat sekarang harus bisa menyelesaikan tren. Trennya apa sekarang? Lato-lato. Coba lihat sekarang, dagang lato-lato di mana-mana kan? Dari Sabang sampai Dari mana ada Merauke. ide lato-lato masyarakat membuat? Padahal itu permainan lama kan? Dinaikkan lagi. Kenapa dia bisa viral? Karena ada ini HP. teknologi. Viral di Instagram, viral di TikTok. Facebook. Sekarang seluruh Indonesia tahu lato-lato. Karena perlu meningkatkan kualitas SDM, perlu juga pelajari teknologi di bidang pemasaran. Ada pertanyaan? Lanjut ke yang terakhir, upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Ya, ada 5. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama adalah memberikan intensif dalam kemudahan akses. Maksudnya adalah untuk aktivitas promosi, dana pengembangan, informasi tren terbaru, sarana prasarana dan pembangunan. Itu yang maksud dengan intensif, untuk ini memudahkan akses promosi, dana, informasi dan sebagainya.
ini yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Kalau Pak Guru sini penting nih karena promosi ini tren. Kita apa sekarang yang tren yang cocok bagi anak muda, tujuan orang tua dan sebagainya. Kita baca situasi. Harus baca situasi. Yang kedua adalah membuat roadmap industri yang jelas. Misalkan nih sumber daya manusia ditingkatkan, pasar juga harus kalian tahu apa yang dimau sama pasar. Jangan yang itu saja. Yang ketiga adalah modal, kualitas produk, serta desain. Perlu ini pemerintah mengadakan program yang komprehensif, berkesinambungan, tahap demi tahap diajarkan ke siapa? Masyarakat. Yang ketiga, pelatihan. Ini pelatihan itu juga nih memberi pemahaman dan esensi mengenai kreatif. Nah, harus ada ide, bedakan pelatihan dari workshop pertemuan. Makanya orang itu bisa apa ya, mengembangkan kreativitas itu karena ada orang lain. Itu bersosialisasi itu penting, bergaul. Kalau kita ketemu, mungkin ide-ide dari teman kita bisa serap, ide dari teman yang lain bisa kita serap. Diskusi itu penting. Coba sekarang kalian kerjakan tugas sendiri, bisa nggak? Bisa. Kalau ada isi otak si ini memberikan sumbangan pemikiran, mengadakan pelatihan workshop atau mengadakan event perlombaan misalkan. Yang keempat, memberikan perlindungan. Nah, ini hak cipta. Biasanya nih produk itu rawan pembajakan. Coba Cina aja. Apa yang bisa ditiru? Fiturnya orang Cina. HP itu apapun, merek apapun bisa ditiru. Makanya produk yang kita hasilkan itu perlu namanya hak cipta. Kenapa kami tidak hak cipta? Orang akan seenaknya meniru apa yang kita hasilkan. Iya benar. Sama kayak membuat lagu, membuat desain sebagai harus punya hak Cipta. Kalau dilanggar bisa kena pidana, bisa kena denda biasa. Atau penjara kalau nggak punya uang. Iya. Ya, gitu. Nah, dengan ini pengelolaan industri dapat berjalan lebih terstruktur dan persaingan bisnis lebih Sehat. nggak sehat kalau kita tiru gitu. Ya. Yang selanjutnya menyiapkan investor. Untuk pembangunan investor itu orang yang melakukan investasi, orang yang melakukan penanaman modal. Semua bidang usaha investor merupakan bagian yang terpenting dan jelas sangat diperlukan. Oleh karena itu, untuk menarik investor, pemerintah dapat melakukan promosi ke negara-negara lain. Misalkan, saya masukkan produk, saya promosikan ke negara-negara luar negeri. Supaya apa nanti? Oh, misalkan orang luar negeri. Oke, saya mau tanamkan modal di perusahaan kamu. Kelola ini uang, saya kasih kelola produkmu. Jadi perusahaan dalam negeri itu lebih besar lagi. Tujuannya apa? Misalkan saya kasih ini uang, kasih saya keuntungan 20% dari uang saya itu. Saya memberikan modal. Nanti misalkan Tiara yang mengelola uang saya dan produk yang kamu hasilkan kan berkembang besar, nanti keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Hanya perlu namanya investor, orang yang menanamkan modalnya ke perusahaan kita. Perlu, karena salah satu penyakit ekonomi kreatif apalagi yang masyarakat kecil adalah modal. Kalau modal kecil ya otomatis dihasilkan barang tidak banyak. Kalau modal besar, produksinya juga lebih besar. Thank you semuanya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Pak Guru evaluasi ya. Masih lagi nomen. Pak Guru evaluasi dengan ini jawab soal PG ya. Soal PG tinggal disilang atau dilingkari saja. Oke, jawab. Tulis nama dan kelas ya.
Oke, silakan dijawab kan. Insya Allah kalau sudah bisa memahami apa yang Pak Guru berikan dan selama diskusi tadi memperhatikan, bisa kalian jawab soal tersebut. Ya, sila atau dilingkari boleh yang dua itu. Biasanya hilang apa lingkarin? Jangan dibuat tanda log. Nah, beda berasa. Yes. Oh, beda. Oh, salah. Balik gimana? Oh, double ya? Pak, sudah. Kita dulu yang Isi, Pak, isi. easy. Ya. Easy. Oh iya. Ada no. Oke. Salah. Skip. Depan dibaca dulu. Mas, kilat itu cepat dijawab. Berarti cepat. Coba lihat pilihanmu. Coba I check your answer. Nggak usah kasih contoh teman-teman dulu. Yes. Aman terus. Yes, no problem. Sudah, saya belajar. Oke. Yang bahasa sudah sini, Pak Guru ambil jawabannya. D dekat di bagas. Bahan ajarnya bawa aja ya. Mana nih? Sudah? Bahan ajar bawa deh. Biar ada dipelajari ya. Bahan ajar. Hei, ini, ini, nanti namanya ini. Semua sudah? Pakai apa ya? Ya, semua sudah. Nanti Pak Guru periksa ini. Pak Guru bagikan pertemuan selanjutnya hasilnya. Perhatikan semuanya. Pak Guru mau tanya nih terkait semua proses diskusi dari awal. Perhatikan. Oke, saya ya. Oke, Pak Guru mau tanya terkait semua proses dari awal sampai akhir diskusi tadi, presentasi semuanya. Apakah terdapat kendala atau menyenangkan dan sebagainya? Oke, teman. Jujur. Apa ya? Menyenangkan? Ada kendala tidak? Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana yang lain? Tidak ada kendala.
Biasa saja kan, bisa dipahami, mudah dilaksanakan kan? Kalau gitu, seperti ini kita terapkan selanjutnya. Oke? Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Kiara, pimpin temannya untuk berdoa.